wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini Tuhan meridhai ikhtiar kita bersama sehingga kita bisa ketemu untuk bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya harus minta maaf nih. Seharusnya tanggal 12 kemarin saya bisa datang ke sini bersama-sama saudara-saudara untuk menyaksikan pengukuhan warga baru. Mana warga baru? Langsung warga barunya. Alhamdulillah. Terpaksa saya harus mundur karena ada kesalahan teknis. Jadi ini bagian dari pelajaran untuk kita semua bahwa kita berkomunikasi ini harus efektif lah. Tapi nggak masalah. Ini jadi bagian dari proses kita untuk belajar membangun pasturan. Yang kedua, saya berterima kasih ini dulur-dulur telah menyempatkan waktu untuk bisa datang ke sini karena yang namanya pasturan itu temu tatap muka ini penting. Makanya kenapa saya agak memaksa untuk ketemu muka ini ya supaya sambung rasa. Namanya pasturan itu ketemunya dirasa, perasaan kita, perasaan bahwa kita ini satu saudara. Nah, saya yakin dulur-dulur mengikutilah perkembangan organisasi kita yang sekarang sedang mendapat ujian pasturan, ya kan? Nah, ini penting, adanya ujian ini penting supaya ada proses introspeksi, ada proses koreksi diri, termasuk koreksi di dalam mengelola organisasi ini. Nah, sebetulnya situasi seperti yang berkembang beberapa tahun terakhir ini itu sudah diantisipasi oleh, kebetulan ada saudara kita yang di BIN pada saat saya mau berangkat ke Madiun tanggal 7 Mei tahun 2016. Itu pada saat pengukuhan pengurus baru hasil parapatan dulu 2016. Saya sudah diingatkan, Mas, hati-hati, SHT ini bagian dari target namanya perang proksi, perang yang dirancang oleh orang lain yang tujuannya untuk memecah belah bangsa Indonesia, termasuk PSHT. Kenapa PSHT dijadikan salah satu sasaran? Menurut Pak Ria Mirzad waktu itu Menhan, Menteri Pertahanan, beliau menyampaikan bahwa PSHT yang sudah menyebar di berbagai pelosok tanah air ini itu menjadi perekat bangsa Indonesia, dan peran ini sangat penting karena PSHT ini kan dirintis oleh pahlawan kemerdekaan Indonesia, ya kan, kita semua tahu. Nah, dengan menyebar dari ujung Aceh sampai ujung Papua, ini kita jadi perekat bangsa. Saudara kita yang di BIN ini menyampaikan semua departemen, semua kementerian pasti ada orang SHT. Semua angkatan, baik itu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polisi, pasti ada orang SHT. Semua pemerintahan provinsi, hampir semua ada orang SHT. Sebagian
kabupaten ada orang SHT, di masyarakat ada orang SHT. Jadi kalau SHT bukan dari akar perjuangan Eyang Harjo, SHT lah yang paling layak ditakuti. Dibanding FPI nggak ada apa-apanya dibanding SHT. Kalau mau bikin gara-gara, makanya kenapa SHT ini salah satu jadi target untuk diadu domba. Nah, ini membutuhkan kedewasaan kita dalam mengelola persaudaraan ini. Dulu kan kita latihan fisik, terus orientasi kita terutama pada saat awal-awal perintisan Eyang Harjo ini kan untuk melawan penjajah. Sekarang eranya sudah berubah, kita sudah ada di mana-mana. Yang diuji kita bukan lagi fisik, tapi nalar kita dan perasaan kita. Kalau fisik jelas ukurannya kalah atau menang gitu kan. Tapi kalau yang diuji nalar kita, perasaan kita, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat dahsyat ini luar biasa dampaknya terhadap kita. Makanya kita harus sangat berhati-hati di dalam merespon informasi yang kita terima di media. Sebetulnya ukurannya gampang. Kalau informasi itu sifatnya merusak rasa persaudaraan, nah informasi itu boleh jadi hoax atau nggak benar. Tapi kalau informasinya itu berpotensi merekatkan persaudaraan, nah itulah informasi yang harus kita terima. Jadi ukurannya sederhana sebetulnya. Kan kita sebagai warga PSHT diajari untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Mengukur mana yang benar dan salah itu tergantung kecerdasan nalar kita, kecerdasan perasaan kita. Ya kan? Nah, karena itu saya sangat mengharapkan sedulur-sedulur sudah dewasa. Saya yakin untuk mengukur merusak atau memperbaiki persaudaraan, saya kira kita semua bisa. Dan ini penting untuk kita. Harus kita pegang bersama bahwa sebagai warga itu pasti disumpah kita ini. Salah satu syarat untuk menjadi warga kan melakukan sumpah bersama. Iya kan? Ada yang ingat nggak isinya sumpah bersama? Satu apa? Nanti dilihat lagi. Satu itu mentaati aturan di PSHT. Waalaikumsalam. Enggak, ayo duduk langsung. Ya, satu itu mentaati aturan setia hati terhati. Aturan yang berlaku di SHT itu apa? Satu, ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, wasiat persaudaraan setia hati terhati. Itu ada di anggaran rumah tangga. Di dalam wasiat itu ada 10 tugas dan kewajiban warga PSHT. Ya, mentaati menghormati orang tua, terus menjaga nama baik organisasi dan sebagainya gitu.
bagian tugas dan kewajiban. Nah, di dalam proses perjalanan ini kan ada fenomena yang menguji organisasi kita. Fenomena yang paling kita rasakan, terutama yang saya rasakan itu terjadi sejak tahun 2011-12 itu sudah mulai ada tanda-tanda dinamika organisasi. Ini orang Magetan mesti tahu kenapa Mas Zakaria CS datang protes ke Mas Maji gitu kan, ke Padepokan. Terus ada Mas Gembong, ada Mas Bagio TA, ada Mas Pram, Mas Pramono Magetan, macam-macam lah. Itu kan ada dinamika, sudah ada dinamika. Karena apa? Karena tadi ada situasi yang menyebabkan aturan itu tidak dipatuhi. Kan di anggaran dasar itu setiap 5 tahun harus ada parapatan luhur atau mubes zaman itu. Nah, tahun 2000 sampai 2005 seharusnya ada, tapi 2005 tidak ada mubes. 2010 mestinya ada mubes, tidak ada. Nah, akhirnya ada dulur-dulur tadi lah yang mengingatkan supaya diadakan mubes. Terus ada fenomena lagi yang satu sisi sampai 16 tahun tidak ada mubes, yang satu lagi baru 1 tahun ngadain mubes, padahal aturannya 5 tahun. Jadi di dalam ADAT kan ditegaskan hanya sekali dalam 5 tahun. Kenapa di situ dieksplisitkan hanya sekali? Organisasi kita ini organisasi persaudaraan yang orientasinya adalah pendidikan budi pekerti, kan mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah berdasarkan iman dan takwa pada Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa ikut memayu hayuning bawono. Ini tujuannya, ya kan? Nah, jadi pelanggaran sumpah inilah yang terjadi. Kenapa ada dinamika organisasi yang satu ekstrim lama nggak mubes, yang satu lagi ekstrim baru setahun dipaksa diadakan mubes. Tapi ini nggak masalah buat pandangan saya, ini nggak masalah. Ini bagian dinamika supaya kita harus mengingat kembali sumpah bersama. Saya khawatir ya sedulur-sedulur warga ini gampang melupakan sumpah. Bisa jadi pada saat mau dikecer itu sumpahnya ya diucapkan begitu saja tanpa ada proses penghayatan, tanpa ada proses untuk menyadari pentingnya sumpah itu. Ya kita semua mungkin karena waktu dikecer, di samping sudah lelah habis pendadaran macam-macam, sehingga pada saat melakukan sumpah ya sudah asal ngikutin saja, nggak sempat menghayati. Nah, ini pelajaran penting bagi kita semua setelah kita melampaui dinamika organisasi yang kita rasakan ini. Betapa pentingnya kita memahami makna dari sumpah itu. Nah, yang kedua, isi sumpah yang menurut saya sangat penting itu kan sanggup memelihara
persaudaraan lahir batin. Iya kan? Jadi batin saya benci sama Mas Imam itu nggak boleh. Kok orang ngajar di Mas Imam gini-gini, itu aja nggak boleh. Tapi coba dengan baca medsos, kan dahsyat itu isinya. Nah, terus terang saya tidak yakin betul itu murni dari warga BSHD yang menyebar berita segala macam di medsos ini. Kalau dia warga beneran, warga yang ngerti ajaran, warga yang ingat sumpahnya, gak mungkin dia akan mengeluarkan kata-kata yang lucu-lucu itu. Tapi kan ini terjadi. Kan di kita ini terkenal apa ya? Ya ada buzzer, ada influencer, macam-macam lah. Jadi kalau yang mengunggah berbagai macam informasi yang tendensinya merusak pasduran, ya wajar saja kalau itu orang bayaran, karena dia memang nggak ngerti sumpah, nggak ngerti ajaran setia hati terakhir. Tapi itu ya bagi saya itu nggak kita masalahkan. Ini bagian ujian bagi kita semua. Nah, sampai kapan, kan sering bertanya, sampai kapan situasi ini bisa reda kembali? Ya sampai kita semua dewasa di dalam mengembangkan organisasi persaudaraan ini. Selama kita belum dewasa, belum bisa memahami makna pasduran, belum bisa mendalami sumpah itu, ya kita akan terus diuji. Ya, jadi tinggal kita memilih kan, milih terbawa arus atau milih keluar dari arus itu. Ini murni pilihan kita. Nah, yang ketiga di sumpah itu kembali ke wasiat tadi. Jadi nanti tolong adik-adik baca kembali sumpahnya, baca kembali wasiatnya, supaya apa? Tadi saya perjalanan dengan Mas Imam, yang namanya kita bersaudara ini apa? Buat duit, boleh seneng. Artinya kan jenengan ngeluarin ongkos dari tempat masing-masing datang ke sini kan pasti keluar uang kan? Keluar uang, keluar waktu, keluar pikiran. Untuk apa? Nyari seneng, ketemu sedulur kita ini kan seneng nih. Untuk meneguhkan bahwa sedulur kita ini banyak, dan keyakinan bahwa kita punya saudara banyak, inilah yang membuat kita ini hidupnya harus nyaman. Wong sedulur kita banyak. Dan tadi sempat saya cerita, saya ini mulai latihan SH di Jogja tahun 73 sampai 76 disahkan. Setelah 76 kuliah di IPB, langsung membuka latihan di situ bersama Mas Bono. Mas Bono orang Ngawi, dia disahkan tahun 73 dan sampai sekarang masih di Bogor dan mengembangkan. Sekarang perkembangan Bogor luar biasa. Dan alhamdulillah dimanapun saya berada, entah di Indonesia, di luar negeri, termasuk di Jepang, ya nyaman aja.
karena praktek membangun pasduran ini melekat di dalam perilaku keseharian kita. Jadi kita mudah berteman dengan siapapun, termasuk dengan orang Jepang. Jadi saya tahun 82 ditugasin oleh tempat saya bekerja ke Kagoshima. Tahun 85 disekolahkan balik ke Kagoshima sampai 91. Nah, salah satu yang bantu ngurusin tiket saya tektokan sama Mbak Tati ini anak saya, namanya Pandu Damai. Itu sekarang kerja di Sakaide Kagawa. Nah, dia itu lahir di Jepang tahun 89 gitu ya. Nah, dari cara kita bersaudara inilah apa kita dimudahkan. Karena itu saya sering berpesan kepada adik-adik atau warga baru terutama untuk aktif bersilaturahmi, aktif melatih kalau bisa. Kenapa kita perlu aktif untuk melatih? Ini melatih itu melatih diri kita, latihan kepemimpinan. Karena di dalam proses melatih kita kan harus ngasih contoh, paling nggak ngasih contoh gerakan, iya kan? Ngasih contoh soal disiplin, ngasih contoh soal perilaku, teladan. Nah, kita harus bersyukur ada orang yang mau kita latih. Itu sebagai media tempat latihan kita. Apalagi kalau kita punya keyakinan agama, itu kan namanya kita ngasih ilmu pasti dibalas berlipat ganda oleh Allah. Satu kebajikan dibalas berapa kali kebajikan? Paling enggak 10 kan? Itulah dagang kita dengan Allah. Nah, ini penting. Jadi kalau kita sudah terbiasa memimpin, paling enggak memimpin tempat latihan atau memimpin di organisasi, insya Allah lah Tuhan akan ngasih kemudahan banyak hal buat kita. Kita sudah ditempa untuk menghadapi situasi, kita ditempa ngadepin siswa yang perilakunya juga macam-macam kan. Tapi kalau melatih di sini, paling enggak kan di sini standar perilaku sudah dibentuk pada saat adik-adik mau berangkat ke sini. Dilatih budaya Jepang, dilatih disiplin di Jawa Tengah, apalah gitu ya. Itu sudah terstandar. Makanya adik-adik harus bersyukur mendapat kesempatan mengembangkan karir di sini. Ya mudah-mudahan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, entah sebagai kensuse, sebagai apapun di sini. Kalau yang jangka panjang itu apa istilahnya? Bisa kerja. Ya, udah dapat visa kerja di sini. Ini harus disyukuri. Selama masih punya kesempatan untuk bisa bekerja di sini, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Syukur bisa nabung yang hidup pantes lah ya. Tapi kalau bisa nabung, karena itu akan menjadi fondasi adik-adik untuk kehidupan berikutnya di Indonesia nanti. Ya, itu pengantar dari saya. Silahkan kalau ada yang masih penasaran, masih ada yang ingin ditanyakan, bebas saja. Jadi kita ini harus meneguhkan diri kita sebagai warga PSHT. Sekali disahkan dia tetap saudara. Jadi nggak ada lagi, oh dia bukan saudara lagi, dia harus dikecer ulang, itu nggak ada cerita.
begitu disahkan sudah selesai warga. Ya gitu ya. Ada yang mau nanya? Mumpung ketemu nih. Ngomong kok, adik Mas Kacap, izin